Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh masuk dalam pembacaan firman Tuhan ya. Kita sudah masuk di Ayub pasal yang ke-12 dan 13. Nah, saya akan membaca di Ayub yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Tetapi Ayub menjawab, "Memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu?" Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang situasi dan kondisi memang terkadang tidak mudah. Cara pandang, sudut pandang akan mempengaruhi setiap apa yang kita lihat. Misalnya saja ketika kita melihat seseorang mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, tidak jarang kita sering kali mengaitkan bahwa apa yang terjadi, apa yang orang lain alami itu adalah dampak dari dosa. Ya, dan memang itulah ajaran yang seringkali muncul. Memang dalam konteks perjanjian lama, penderitaan, penganiayaan, sakit penyakit itu adalah akibat daripada dosa. Sehingga sangat wajar sekali ketika sahabatnya Ayub yang bernama Zofar itu menjumpai Ayub dan menasehati bagaimana seharusnya Ayub mengakuilah akan segala dosa-dosanya. Tunduklah kepada Allah karena atas apa yang diperbuatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak bisa menghalangi seseorang untuk menilai apa yang terjadi di dalam kehidupan kita berdasarkan apa yang mereka lihat, sudut pandang yang mereka pakai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kitalah yang tahu. Tetapi walaupun demikian, memang terkadang tidak mudah. Kadang di tengah situasi kondisi keterpurukan kita, bukan nasihat yang kita harapkan, bukan kata-kata manis yang kita ingin dengarkan, tetapi bagaimana kita bisa berbela rasa, merasakan apa yang orang lain rasakan, atau secara sederhana kita bisa mengenal istilah berempati. Bagaimana saya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan? Saya bisa memakai sepatu yang dipakai oleh rekan saya. Mungkin tidak pas, mungkin tidak nyaman, bahkan mungkin tidak cocok. Tetapi saya belajar untuk melakukannya. Untuk apa? Saya bisa memahami, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Demikianlah seharusnya kita, ketika kita hadir di tengah kehidupan sahabat kita atau keluarga kita atau rekan kita yang sedang menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Tidak seperti Zofar yang datang memberi komentar seolah-olah hidupnya benar begitu dan Ayub hidupnya tidak benar. Dan tentunya kehadirannya bukan menjadi berkat, tapi justru malah bisa melukai. Dan ini penting bagi kita ketika kita punya teman, sahabat, saudara yang sedang mengalami pergumulan. Kadang mereka tidak membutuhkan kata-kata kita. Kadang mereka tidak juga membutuhkan nasihat kita. Tetapi mereka terkadang hanya membutuhkan kita memahami mereka, kita mengerti apa yang sedang mereka alami. Hal itulah yang dijawab oleh Ayub. Memang kamulah orang-orang itu. Menunjukkan bahwa itulah cara pikir orang-orang pada umumnya. Dan sebagaimana yang disangkakan Zofar kepada Ayub. Dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Ketika cara pandang kita begitu sempit kita tidak bisa melihat bahwa satu permasalahan terjadi dalam kehidupan seseorang tentunya bukan karena satu sebab saja. Ada banyak hal, ada banyak latar belakang, ada banyak hal yang mungkin kadang kita tidak tahu. Dan tentunya tidak membuat kita jadi mudah untuk menilai seseorang.
Dan mungkin orang itu sudah berjuang sedemikian rupa untuk sampai di titik di mana dia ada sampai saat ini. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu. Bapak Ibu Saudara, Ayub pun tahu akan kata-kata yang disampaikan. Bukankah hal ini juga biasa, dan sering kita dengar? Mungkin ketika kita menasihati, memberikan apa, masukan dan lain sebagainya, mereka tahu kok. Mereka mengerti kok apa yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi situasi kondisi terkadang membuat seseorang harus menggumulinya kembali akan apa yang dialaminya. Dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana kita belajar berempati, belajar merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak mudah seseorang bisa sampai di titik itu. Dan kalau kita melihat dalam perjalanan Ayub bukan hal yang mudah. Ya. Dia diganggu, diuji ya oleh iblis. Sehingga dia harus mengalami itu semua. Dia tahu bagaimana hidup rohaninya dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatatnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita disalah mengerti, disalah pahami. Nggak mudah untuk seseorang itu bisa langsung bangkit. Di sini dibutuhkan apa? Empati. Belajar kita memahami. Kadang ini kehadiran kita yang penting. Hadir dengan memberikan rasa berempati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Kadang mereka tidak membutuhkan nasihat kita, kata-kata kita. Tapi kita hadir, kita mau mendengarkan apa yang mereka rasakan. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Dan itu juga memberi kelegaan. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Belajarlah berempati. Memang tidak mudah. Butuh banyak latihan. Tetapi jika kita ingin kehadiran kita menjadi berkat, mari kita belajar merasakan apa yang orang lain rasakan. Bukan mengharapkan orang lain mengerti tentang kita dan seharusnya lah demikian. Tapi mari kita belajar mengerti, memahami sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat. Dan setiap kita yang menghadapi permasalahan, mari kita juga belajar menerima, kadang memang tidak mudah ya, menerima nasihat, menerima masukan ya. Kadang kita juga harus belajar tunduk ya, belajar rendah hati untuk menerima maksud daripada saudara-saudara kita yang mungkin juga baik. Ya, mari kita sama-sama belajar, tidak saling keras, tidak saling merasa diri kita yang benar begitu ya, tapi kita mari belajar sama-sama merendahkan hati dan kiranya Tuhan yang akan memulihkan setiap kita. Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, kehadiran kami anak-anak-Mu boleh menjadi berkat. Baik dalam kami berkata-kata, baik kami bersikap ketika seseorang mengalami pergumulan. Biarlah kehadiran kami boleh menjadi berkat. Dan tolonglah kami berikan hikmat sehingga kami bisa menyatakan kasih-Mu, membawa orang lain juga boleh merasakan kasih Tuhan. Ajar kami memiliki hati yang berempati. Dan jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, kiranya juga Tuhan yang menolong sehingga setiap saudara-saudara kami ini juga boleh kuat di dalam menjalaninya. Tuhan, tolong kami semua, baik yang sedang mengalami pergumulan maupun yang hadir untuk memberikan dukungan. Biarlah kami saling melengkapi dan kiranya Tuhan menolong kami. Ini doa seru kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kehadiran kita boleh menjadi berkat dan setiap kita bisa melewati semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.